Semoga Allah selalu memberikan rahmat barakah serta hidayah dan petunjuk kepada kita sekalian, sehingga kita itu bisa diberi umur yang panjang. Amin. Kemudian kehidupan yang sedang barokah. Amin. Nah, kalau barokah orang kudu dadi sugih. Jadi kehidupan yang berkah, karena tema yang diberikan pada saya oleh Pak Andi kemarin itu temanya adalah menebar kebaikan, meraih keberkahan dalam hidup. Sungguh sangat tinggi nilainya. Mungkinkah nanti saya bisa menyampaikan hal-hal ini, semoga walaupun tidak panjang ataupun tidak banyak, tetapi poin-poin tertentu monggo nanti kita kaji bersama anak-anakku ya. Walaupun masih anak-anak sekolah SMP, tapi kalau kalian mau dan nanti mengambil satu pelajaran, insya Allah itu sangat bermanfaat sekali, sehingga anak-anak ini nanti akan menjadi anak yang cerdas dan berpengetahuan luas. Ilmu pengetahuannya tinggi, tetapi tetap berhati mulia, berakhlakul karimah, seperti yang diharapkan oleh Allah dan Rasulullah, menuntun kita di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu serta anak-anakku sekalian yang saya hormati, kami tadi menyampaikan surat Al-Asri yang pendek. Bukan berarti di dalam Al-Quran itu kalau pendek itu artinya tidak baik ataupun kurang berharga. Tetapi mari nanti kita kupas secara bersama, sehingga apakah nanti tepat pada tema atau tidak, menebar kebaikan dan juga menuju kepada hidup yang lebih barokah. Nah ini yang kita harapkan tadi seperti itu. Yang kedua kali kepada Bapak yang mewakili dari Kepala Sekolah SMP Negeri 1 itu yang kami hormati, kami ucapkan terima kasih sekali, dan seluruh pengurus ataupun panitia daripada pengajian Ahad Kliwon yang telah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu. Dan ini satu harapan tadi, nek iso kalau mau Pak Gul ya, untuk sepanjang waktu, meskipun Pak Gul nanti sudah pensiun, tapi Ahad Kliwon tetap berjalan. Maksudnya gitu Pak Gul ya. Nah, harapannya seperti itu. Karena apa? Yaitu dalam rangka menebar kebaikan itu tadi. Jadi kalau dalam arti seperti ini menebar kebaikan itu lebih mudah dengan pengajian seperti ini. Tapi kalau satu minggu katanya, satu minggu sudah kita beraktivitas masuk dalam kegiatan yang kadang-kadang juga menjenuhkan tapi juga mengasihkan, ini kalau tidak diberi satu hiburan yang positif, yaitu pengajian pada hari ini walaupun hanya beberapa waktu saja, ini sangat bagus. Dari kami atas nama pribadi sangat bangga bahwa di SMP Negeri itu ini bisa untuk mencakup bukan hanya bapak guru atau ibu guru, tetapi juga karyawan-karyawati, wali murid, ataupun juga anak-anak siswa-siswi yang dirangkul bersama di dalam kita belajar bersama. Nek neng cowok Jawa nek pondok jenenge ngaji bareng. Nah, ini kalau dalam istilah pondok, tapi kalau di sini ya kita belajar bersama. Namanya belajar itu di dalam agama, bahwa belajar itu sepanjang hidup. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, kata Rasul pada kita yang memberikan tuntunan, carilah ilmu itu mulai dari ayunan. Ketika kita masih di ayun kecil, ibu-ibu ini mesti mengerti apa ayunan itu, sampai ke liang lahat. Liang lahat artinya kita itu sampai telah dimasukkan ke rumah masa depan. Ini kita mempunyai waktu yang luang yang diberikan oleh Allah untuk selalu kita itu utlubul ilma. Hendaknya kita itu mau belajar dan belajar. Jadi belajar itu tidak ada habisnya anak-anakku ya. Bukan nanti hanya di SMP dong, sampai nanti SMA, sampai nanti perguruan tinggi, sampai nanti kita hidup di masyarakat. Nah, bapak-bapak ini sudah selesai dari perguruan tinggi, sudah bekerja, tapi mengapa masih pengajian? Karena seperti itu, mencari ilmu itu tidak ada batasnya. Mulai dari ayunan sampai ke
liang lahat. Ini adalah apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, sungguh sangat berarti bagi kita. Jadi anak-anak tidak boleh bosan-bosannya ya. Jadi kalau kita belajar itu kita taati, monggo kita sungguh-sungguh belajar. Nek sungguh-sungguh, insya Allah lah, ilmu itu gampang untuk diterima. Ya tak? Jadi apapun beratnya ilmu, sulitnya pelajaran, kalau kita tenanan ini loh namanya. Ya jadi kita itu berjihadah, tenanan lesinau. Nah ini semuanya akan mudah. Kalau mudah, ini akan masuk dalam pikiran, dalam hati kita, dan akhirnya akan menjadi satu modal yang sangat bagus untuk hidup masa depan. Meraih pendidikan yang selanjutnya, sampai nanti mungkin suatu saat kita terjun ke tengah masyarakat. Bapak Ibu sekalian dan anak-anakku yang kami hormati, selanjutnya monggo, walaupun tadi ayat itu sangat pendek, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusrin. Allah bersumpah di dalam kitab suci Al-Quran, di mana kitab suci Al-Quran ini merupakan satu kitab suci yang kumpulan dari firman-firman Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril, yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang untuk apa semuanya ini? Bukan hanya untuk pedoman bagi Nabi saja. Ya memang itu menjadi pedoman untuk mengajar, seperti bu guru, pak guru ini harus ada kurikulum, kan begitu Bapak Ibu ya. Mengajar tidak seenaknya, tapi harus ada panduannya. Anak-anak belajar juga ada panduannya. Apa aja yang diberikan oleh bapak guru dan ibu guru. Tanpa ada itu kita akan nyeleweng nanti kemana-mana. Hidup ini oleh Allah juga diberi panduan. Siapa yang memberi panduan? Allah yang menciptakan. Karena kita ini makhluk yang diciptakan oleh Allah. Kalau kita makhluk yang diciptakan oleh Allah, walaupun lahir dari orang tua kita, tetapi itu merupakan sarana Allah menciptakan kita semuanya. Walaupun yang sudah setua ini, kita dulu juga punya orang tua sama ya. Lewat orang tua inilah maka kita ada di dalam kehidupan di dunia ini. Tetapi kembalinya siapa yang menciptakan? Tidak ada lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sekarang ajaran panduan yang terbaik dari mana? Ya otomatis karena kita itu ciptaan Allah, maka panduan ajaran yang harus kita gunakan yaitu yang bersumber dari Al-Quran. Dari siapa? Al-Quran. Ya dari Allah. Nah apa yang bersumber dari Allah? Yaitu Al-Quran, yang sampai sekarang masih dipakai, diajarkan, dipelajari dan dipahami oleh seluruh umat yang beragama Islam. Karena apa? Dan memang itulah pedoman daripada kita hidup dalam di dunia ini untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Allah memang sangat pengasih dan penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi yang Bapak Ibu ucapkan, awal daripada permulaan kita bertemu ini dipandu oleh ummul kitab, yaitu Al-Fatihah. Di situ ada Bismillahirrahmanirrahim. Semua pekerjaan yang baik awalilah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan menyebut asma Allah karena apa? Karena kita ini yang menciptakan Allah. Nah ini. Jadi kalau panduan itu dari Al-Quran yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad lewat malaikat Jibril, ini pelajaran agama ya, anak-anakku ya. Ini mungkin kok Bu Kunti kenal ya dulu pernah jadi guru agama di SMP. Jadi pernah di SD, bahkan di SD itu 13 tahun saya. Kemudian di SMP cuma 3-4 tahun, cuma SPG hampir 5 tahun. Kemudian di Aliyah 5 tahun dan baru masuk di kantor. Jadi perjalanan kami untuk menjadi pegawai. Ya artinya pensiunan daripada Kemenak yang sekarang ini sudah menjadi guru masyarakat saja. Istrimo jadi guru wong tuwek-tuwek, boten napa-napa ya. Nah, pada kali ini kami bertemu dengan Bapak Ibu dan juga kepada anak-anakku sekalian untuk menyampaikan bahwa manusia yang hidup ini diciptakan Allah, maka kalau ingin hidupnya menuju yang penuh keberkahan, hidup
hidup yang akan bahagia dunia dan akhirat, itu keberkahan itu di situ. Jadi keberkahan yang dicari manusia itu adalah sesuatu yang membahagiakan. Senajan wakai yang tidak membahagiakan apa ada? Banyak orang yang kaya raya, mobilnya berapa, rumahnya berapa, mungkin istrinya lebih dari satu, tapi tidak bahagia ya banyak. Tetapi kalau kita tidak punya segala-galanya banyak, namun hanya cukup-cukup saja, tapi kita itu nikmat hidupnya, ini adalah keberkahan. Dan kita yang kita cari itu. Bukan kita akan mencari kita menjadi orang yang semuanya berlebihan, tidak perlu seperti itu. Ya, nah pedoman yang kita capai untuk mencapai ini adalah satu pedomannya, yaitu dari yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang itulah yang dinamakan wabil Qur'ani imaman. Maka Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini ada imaman. Apa imam itu? Berapa Bapak Ibu dan juga anak-anakku? Imam itu apa? Pemimpin, penunjuk jalan. Yang ada di belakang atau di depan ya? Kalau pemimpin itu yang baik, ya harus di depan tuh. Bahkan kalau di dalam Pancasila ingat sosok lodo. Nah ini malah Pancasila ini. Saya pernah menjadi penantar P4 sekabupaten kali ini selama beberapa tahun ketika dulu ada P4. Bahkan menjadi penantar P4 dari guru-guru SD sampai pada lurah-lurah Kami ini. Pada waktu itu Jekanggo pada waktu itu. Tapi saat ini piye? Gak ngerti karpe piye lagi. Gak tahu ya. Nah, dalam hal ini ternyata maka mari kita mencoba untuk menjadi hamba Allah yang diciptakan Allah. Kalau kita ingin hidup yang berkah tadi, maka keberkahan itu tidak akan dicapai selama kita tidak mempunyai tiket untuk mencapai keberkahan. Ini harus ada tiketnya. Gak seenaknya atau tidak bim salam bim. Jadi keberkahan itu tidak akan bim salam bim. Tapi hidup yang berkah itu adalah harus diusahakan. Pinter kuwi kudu diusahake sinau sing tenan. Nah itu dah. Jadi wong sing apik kuwi ya kudu miturut jalur petunjuk yang baik. Petunjuk yang baik ini sudah diturunkan oleh Allah, yaitu melalui wahyu-wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sebagai pemimpin umat di akhir zaman ini. Kemudian itulah berwujud yang dinamakan kitab suci Al-Quran. Wabil Qur'ani imamah. Monggo. Jadi karena Quran ini diturunkan Allah menjadi imam, menjadi pemimpin, menjadi penunjuk jalan, pedoman, pelita, pengarah dalam kehidupan, monggo kita letakkan di atas atau di depan, jangan di belakang. Ojo ditinggal Quran ini. Kalau di belakang itu artinya ditinggal ya adik-adik ya. Boleh hadroh ini bagus, tapi Quran jangan ditinggal. Ya, karena apa? Itu pedoman hidup kita untuk mencapai hidup yang barokah tadi. Itu diantaranya. Nah, ini insya Allah lah. Kalau manusia diberikan petunjuk oleh Zat yang menciptakan manusia, itu sudah pas, bener, gak bakal keliru. Nah, jadi kalau ada mobil, kalau ada sepeda motor, maka di superpartnya harus sesuai, cocok. Nek gak cocok dong, gak apik. Lah manusia yang diciptakan Allah, ya harus dari Allah sumbernya. Itulah yang dinamakan wahyu yang digunakan untuk memberikan tuntunan kepada umat manusia lewat junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quranul Karim pendek. Wal asri, Allah bersumpah di dalam Al-Quran, wal asri, demi waktu. Mengapa Allah itu kok juga bersumpah dengan waktu? Ini sebetulnya hentakan yang diberikan kepada manusia semuanya, supaya semua manusia itu memperhatikan terhadap waktu. Adik-adik, nek wayahe longgar sinau wajib ini. Nek ala kokek-kokek, nek kokek-kokek ilmune mlayu. Tetapi nek wayahe belajar.
wayah di rumah, wayah kita ngaji, wayah sholat, wayah main silahkan bermain. Ini caranya kita itu untuk memanage daripada kehidupan. Maka wal asri dikatakan oleh Allah demi waktu. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia, Allah mengatakan manusia tidak dipilih-pilih. Apakah hanya orang Islam kok? Tidak. Apakah mereka orang-orang yang di luar non-Islam atau di luar Islam? Tidak. Semua manusia yang diciptakan Allah, di mana saja mereka berada. Innal insana lafi khusrin. La ini adalah dalam bahasa Arab untuk memperkuat, lafi sungguh dia akan berada di dalam kerugian yang besar. Ini yang berkata Allah, yang berfirman Allah, Bapak Ibu, adik-adik. Jadi ini Allah yang berfirman, disampaikan kepada kita sekalian. Pendek kan? Kalimatnya pendek toh. Bapak asli apa? Apa lebih aroma itu bisa. Tapi tahu enggak maksudnya? Ngerti enggak, paham enggak, atau maksud dari Allah wal asri, demi waktu, agar manusia semuanya apapun kedudukannya, siapapun orangnya, apakah dia jadi presiden maupun dia itu menjadi orang yang paling rendah dalam kepangkatan kehidupan ini, maka itu berlaku apa yang dikatakan Allah ini. Wal asri, demi waktu, innal insana lafi khusrin. Sungguh manusia itu akan berada di dalam kerugian yang besar dalam hidup. Hati-hati Bapak Ibu. Itu termasuk gak? Monggo. Nah ini kita pahami. Monggo kita pahami ini semuanya. Innal insana lafi khusrin. Sungguh manusia itu akan berada dalam kerugian yang sangat besar. Yo ora apa-apa duwe, omah pirang-pirang, sawah wombo, duitku triliunan, nang omahe 900 triliun ini. Nah ini gak ngambil rugi no. Allah tetap mengatakan sungguh manusia dalam kehidupan yang sangat rugi besar. Nah siapa di dunia yang tidak akan rugi ini? Masih ada kelompok orang yang tidak rugi, anak-anakku. Kira-kira siapa? Apakah Bapak Ibu atau anak-anakku termasuk nanti? Ini monggo kita pelajari bersama. Semua manusia akan tetap berada dalam kerugian yang sangat besar. Ini peringatan Allah dengan waktu tadi. Karena pentingnya waktu, betapa besarnya waktu itu bagi kehidupan manusia. Kita tidak terasa ya Bapak. Januari sudah berjalan, sekarang sudah September, bulan yang ke-9. 3 bulan lagi kita akan bertemu dengan tahun baru lagi, Januari. Kan begitu. Kalau dengan bulan Komariah, Muharram baru berlalu. Setelah Muharram kemudian Safar. Hari ini kita berada dalam bulan ini. Sebulan lagi Maulud ba'da Maulud. Setelah itu Rabiul Awal, Rabiul Akhir, kemudian Jumadil Awal, Jumadil Akhir, kita masuk Rejab, kita masuk lagi Ruwah, setelah itu kita lagi masuk lagi puasa. Bodoh wis teko neh, makane rukun-rukun. Nah ini adalah perjalanan waktu. Maka Allah memberikan satu petunjuk, memberikan satu hentakan yang sangat luar biasa bahwa waktu itu adalah cepat. Dan ingat Bapak Ibu dan adik-adik, waktu itu kalau sudah berlalu tidak akan kembali. Dia ini gak sinau tiba ulangan kamu gak iso. Ini sudah berlalu, Enggak sinau dia ini salah ya, longgar-longgar dia sinau. Nah kalau ulangan dilalah, sing gak disinau metu. Nah ini kan sudah berlalu, tidak akan kembali lagi, kita akan menyesal. Begitu juga Bapak Ibu sekalian, bahwa begitulah waktu itu hebatnya. Al-waktu dahilun, bahwa waktu itu adalah hutang. Al-waktu adalah dikatakan kalau pedagang, al-waktu itu adalah waktu itu seperti emas, kelong sak jame kelangan rugi sepiro. Tapi kalau Nabi mengatakan bahwa waktu itu bagaikan pedang.
Kok pedang? Iya. Kalau berlalu gak digunakan, gue enak-enak, ngiris kepada kita, mencelakakan kita. Karena apa? Kita sembrono terhadap waktu yang lalu. Karena waktu itu lantar jinal aja menanti matur. Hari itu tidak akan kembali. Walaupun ini akan kemarin ada satu, tapi satu itu tidak akan kembali satu yang kemarin. Kalau ada satu yang akan datang, itu ada lagi. Keadaannya sudah berbeda lagi. Sekarang akad kliwon, besok akad pahit. Kliwon lebih pahit. Tidak akan akad kliwon lagi. Nanti akad kliwon lagi sudah lama lagi. Nah, itulah Bapak sekalian dan Ibu serta anak-anakku, bahwa waktu itu seperti itu hebatnya. Maka jangan lengah terhadap waktu. Karena waktu itu adalah cepat sekali. Tidak terasa kita terus berjalan. Waktu itu berjalan. Yang akhirnya kita terus bertambah mengenai jumlah hitungan daripada umur kita. Tetapi ingatlah bahwa jatah hidup manusia itu dibatasi oleh Allah. Jadi hidup itu terukur, umur itu terukur oleh Allah. Tidak seenaknya sesuai dengan kemauan kita. Aku hidup 1000 tahun lagi, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Tidak karena manusia. Tetapi Allah sudah mengukur. Setiap manusia sudah ada ukurannya masing-masing. Yang satu dengan yang lain adalah tidak sama. Mungkin seperti saya, cucu saya sudah mendahului. Karena itu kehendak Allah seperti itu. Ini banyak terjadi. Nenek kita masih hidup, tapi mungkin kita mendahului juga bisa. Inilah umur daripada manusia. Waktu yang ada kaitannya dengan waktu tadi. Oleh karena itu, manusia akan berada dalam kerugian besar, maafin muslim. Kemudian siapa yang tidak akan mengalami rugi? Allah mengatakan dengan tegas, illal ladzina amanu wa amilus sholihati. Ini satu, nanti dihitung siapa yang tidak akan rugi. Semua manusia akan mengalami rugi dengan waktu karena sok-sok beranake, nyepeleke waktu. Lah, tidak ini. Lah salah kumpul yang ini lu. Lah kosek nanti istirahat deh. Lagi enggak. Nah ini. Kon sinau sudah sumpah bener ulangane sumpah ujian yo. Ini yang beranake waktu. Itu akan miris kita, menjadi penghalang bagi kita untuk menuju keberhasilan. Kemudian illal ladzina amanu, yang tidak akan mengalami kerugian di dalam hidup ini. Satu adalah amanu, orang yang beriman kepada Zat yang menciptakan hidup. Zat yang menciptakan hidup dan memberi kehidupan. Ini. Jadi sing ngekeki nyawa awake dhewe karo sing ngekeki penguripane awake dhewe. Apakah kita menjadi petani? Apakah kita menjadi pedagang? Apakah kita menjadi guru? Apakah kita menjadi apa saja? Ini kita diberi hidup sehingga kita punya nyawa diberi hidup, walaupun itu hanya titipan nyawa itu, dan kita diberi penghidupan. Berbahagialah yang menjadi ASN atau pegawai negeri sebagai buruh. Berbahagialah sebagai petani walaupun tidak jadi buruh. Kenapa hidupnya juga berkah? Berbahagialah yang sekarang masih menjadi murid, ya, diterima di SMP Negeri 1 Pitu ini. Siapa tahu nanti kira-kira 15 tahun lagi akan ada yang menjadi menteri dari Pitu ini. Kan kita tidak tahu anak-anakku ya. Mau nggak kira-kira? Mau nggak? Atau menjadi bu guru atau pak guru seperti yang di sini? Mau nggak? Mau kan? Nah ini. Oleh karena itulah amanu, satu orang yang tidak akan mengalami kerugian dalam hidup. Siapapun orangnya, orang yang tetap beriman kepada Zat yang menciptakan hidup, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah ini Zat yang menciptakan hidup. Ini yang akan tidak rugi. Nah, sampai kapan? Sampai kapan kita itu beriman, menjadi orang yang beriman ini? Nah ini yang Bapak Ibu harus tahu batasnya. Nanti kapan ya, nanti tidak semua kalau ekstensiun rampung,
Dan malah cedak ya. Malah cedak batas umur ya kok malah rampung dan beriman. Ya kita keliru. Dalam Al-Quran dikatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih. Orang yang beriman itu perlu taat kepada Allah yang menciptakan hidup ini. Haqqa tuqatih, dengan ketaatan yang luar biasa, tenanan le taat. Ojo nganti ming sak kepenake. Nah ini wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sekali-kali engkau mati illa wa antum muslimun, kecuali engkau tetap di dalam iman dan pasrah kepada Allah. Ini seperti itu. Sampai kapannya itu jawabannya. Allah sudah memberikan ajaran ini bahwa pasrah kepada Allah